الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat subuh yang sama-sama dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita baru saja selesai menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni salat subuh secara berjamaah. Tentu kita semua berharap mudah-mudahan salat subuh yang baru saja kita tunaikan insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan dan keberkahan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini saya diberikan tema oleh panitia untuk berbicara tentang perkawinan ditinjau dari sudut pandang hukum adat, kemudian hukum positif yang berlaku di negara kita, dan dalam pandangan hukum syariat agama Islam. Kalau kita berbicara tentang perkawinan, khususnya di Sulawesi Selatan ini, memang kita tidak bisa melepaskan dari hal-hal yang berbau adat. Bahkan seorang pakar budaya yang ada di Sulawesi Selatan mengatakan bahwa peristiwa pernikahan atau perkawinan di Tanah Bugis itu tidak kurang dari 27 peristiwa adat yang mengikutinya. Cuma memang saat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena kehidupan sudah sedemikian maju dan modern, anak-anak sekarang tidak lagi kayaknya terlalu peduli dengan hal-hal yang berbau adat itu. Saya ingat betul waktu saya masih anak-anak, kalau ada seseorang yang mau dinikahkan, terlebih dahulu ada utusan dari pihak keluarga laki-laki yang datang kepada pihak perempuan untuk melakukan hal yang dalam bahasa Bugis mapesek-pesek, memanuk-manuk. Jadi ngaramu per waktu ku becu waktu nero andriku melo ya dutai angkana fole keluarga norowanewe lokari tomatu aku buranewe macarita makutana maka dari itu garu gagat taru-taroi dito garu gaga newa si poji-poji. Jadi setelah itu baru pembicaraan dilanjutkan madduta. Setelah madduta, furani madduta tawe Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi peristiwa-peristiwa adat yang mengikuti. Apa tu ada
ya kumapet tu ada tawe mega tu alu-kalu na kaya sifat tender ada angka fasio tiwiki bosara macam-macam. Baru-baru kan Mak Duta yaro andrinna lakena nurena makna ro Mak Duta Kocamba. Ternyata Kocamba itu Bapak Ibu sekalian nak katan di masukmu biar adik-adik termasuk Bone kuratoka Mak Duta ke Bone nak katan di masukmu biar adik-na daerah Sinjai Makuto, tapi lebih fiku bulu kumbah sedin nampak baru-baru kat pura Mak Duta tu kaja ya dutai luar biasa. Magina nak mondre mega na ada nasalai nasabak ko angkat walu kala ada melo ifukangka tatambang kosok na persoalan ongkosok. Jadi tatambang ya rodi tega ni di menre cerita tega ni ro mas kawin mahar cerita manang. Dan yang paling menonjol di Sulawesi Selatan kung kata Mak Duta pertama-tama ri cerita di menre saga di menre. Padahal mestinya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah menurut ia pahaku ia ro perlu yaku tanayo lo maka dia ro burane melo na tiwi tauwe madepe-depe ku keluarga ta itanayo lo maka da macam moga ro bangaji maka simoga sampajanna maga ampe-ampe ku tumatuanna yaro perlu yakutana nasabak nareko angka tau melo madapat-dapat ku keluarga tak tumatuanna lagi de nahargaiwi lebih famatu matuanna. Tapi makro ini khusus selatan kata Mak Duta mataru yakutana segamnya bad di menrek melo natiwi. Bahkan mohon maaf ada teman pengurus masjid di Makassar joka Mak Duta ya rawatun dalam Mak Duta mikalada fakutanani ya ratu matuan nama akun rayi naku tanaman ni jama-jaman na dia tu jadi salah dia salah tapi ya ro penting lada naku tanah siaga di menrek na pagangkanda nasaba makere-kere ni macai-cai tu ni suroelo Mak Duta waktu nama aku tanah maka dagamnya macam-macam mana makan naseng pegawai bank maka ada matan-matan dia tu nasa gajin lah maka dia tu nasa tergantung aja nasa tergantung sebut nah ternyata romi ada TV pak tukang tambal ban cocok di pegawai bank. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Angkase di peristiwa adat macueriero pernikahan ni menurut saya sampai sekarang itu masih perlu kita lestarikan. Ya nari itu mapasili sibo mapaci. Nah sebab ternyata tu mapaci Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala senureng gau furana fondro nataro tu matuata riolero tampuk senureng akad tanah mamuare gimatu iro dua itu melo ifanika makanja ya tutungan linona makanja tu ya tutungan akhiratna. Nah sebab itu tu matuata riolo mega di nafandriada jadi sininna yaro harapan na nafatalle miku pangkokanna
Jadi itu mapace Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sininna yaro ala ifakin kamana masukna. Ada makna dan harapan yang dikandung. Cuma mega anak maka kudia na pahanya maka da mage je ro kuma pacitawe dan kang kandungan mage da angka do panasa mage dan kalifas sabbe ipasitopo-topo isusu dalam bilangan ganjil mapamula fetu asyara 10 tallu seposidi dan seterusnya mage dan kacoli dongoti magito nang kapaci, magi nang kagolla, magi nang kakaluku, magi nang kawaci berre. Ang kamana masuk na cuma kekurangan na maka kenanai dia na melo na pahamana ya sehingga apa yang terjadi na sebab matanda-tanda tu ni sekolah na na pasalamana ni ro kurang bego tomoto riolo. Padahal sininna anu napukang kero tomoto riolo anu angkamanang akatana de napukang kabawang yero pangkawang pa angkamanang akatana na iya akatana akata mana sehingga Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala cuma kemetomi itu perlu pada paham madece makadai ajakam mana gara-gara ada cedek mani bawa pasti salah ada na jaji boti tahu kak pura tu biasa ke makro pak melo ni boti na falisu ro boti ni gara-gara aga angka cedek ro ada na dia na terpenuhi kalau begini juga saya anggap bahwa ini sebuah kekeliruan karena pernikahan kalau sudah terpenuhi syarat-syarat syar'inya itu sudah bisa kita lakukan. Kalau hanya sedikit saja persoalan adat yang mungkin kurang wadi masih pahat tahu wadi masih pahat kukangkan ni magati nasaba yaro akil ranna bita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yassiru wala tu'assiru mudahkan jangan mempersulit akasi-kasingan na yaro kumelo mapasya di keluarga tahu melo mapaboting ifalo mulo manabawan ni yaro anu melay fugau aja na to susah nasaba akwa mula-mulangan na tuli susah memang mengka latu matu pacapurna susah mana tapi nakung kagau napi famula anu malo mana insyaallah latu matu pacapurna malo mana Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kampung tungke kampung pada lain ada nah. Itu na tu biasa masuk saku lainnya ada boleh kampung na buranai itu boleh makun raih. Eko ni biasa madari perlu ki masjid di perlu cari tambah deceng seri kuam mengidinan jadi masalah. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persyaratan pernikahan dalam adat itu yang paling penting adalah meminta kerelaan dari orang tua si perempuan yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki supaya pernikahan itu bisa terjalin, perkawinan itu bisa terjalin. Dan semua pemangku-pemangku adat tidak ada yang berselisih paham tentang dua orang yang mau dinikahkan itu harus dari dua orang yang berlainan jenis. Karena sebab ketum makakwe itu melo memperjuangkan yero melo buting rowane si borwane makunre si makunre LGBT asenna di beberapa negara kan dilegalkan pernikahan antar laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan ini menyalahi sunnatullah. Mudah-mudahan saya ingat sebentar kita bahas dalam persoalan pernikahan perkawinan ditinjau dari segi syariat.
Kemudian yang kedua, kalau kita berbicara tentang pernikahan atau perkawinan dipandang dari sudut pandang hukum positif yang ada di negara kita, maka landasan pernikahan itu ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah mengalami perubahan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tapi yang berubah cuma satu pasal, yaitu di pasal 7. Agana berubah terkait umuruk na yero calon pengantin. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yero riolo Undang-Undang Nomor 1 waktu namo berlaku yero umuruk na orawanewe na kuna capai ni 19 tahun wadeni faboting makun raya 16 tahun itu sudah bisa dinikahkan dan bisa dicatatkan di kantor urusan agama. Tapi begitu terbit Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait dengan usia orang yang bisa dinikahkan itu orawanewe makutoporo makun reye narafi fi 10 asera umuruna. Jadi sekarang ini Bapak Ibu sekalian, baik laki-laki maupun perempuan nanti berusia 19 tahun baru bisa dinikahkan dan bisa dicatatkan di kantor urusan agama. Kalau kurang dari 19 tahun, bisakah dicatatkan di KUA? Bisa. Bagaimana caranya? Minta dispensasi ke pengadilan agama. Tapi tidak mudah untuk mendapatkan dispensasi. Namanya nama kue Bapak Ibu dirahmati Allah. Di panarafi umuruna 2 ni tomat dutai. Anak-anaknya napa 10 nang umuruna engka nama dutai 2 ni mak duta. Nah itu na tu idi biasa di Makkah dah 2 ni je mak duta nang sengan anak na potuli tolak mofi aja kama nama tu meroki na dia nagaga. Persoalan tu ya Pak, persoalan. Nah sebab dari kifaboting dia pada rafi 10 seratong umuruna anak makun reta maupun anak buraneta dia itu nak dingin cetakan Pak. Nak dia agak dispensasi boleh pengadilan agama. Dia nak dingin catat. Nariko dia ni catat ya pernikahannya Pak mega mudaratna. Banyak masalah yang bisa timbul. Apa yang bisa timbul? Pertama, dia nak terbit kutipan akta nikahnya, buku nikahnya tidak bisa terbit. Yang pertama. Yang kedua, karena tidak terbit buku nikah, maka ketika melahirkan anaknya bisa dibuatkan akta kelahiran dari capil. Tapi di KTP orang tua itu pernikahannya adalah pernikahan tidak tercatat. Dan yang ketiga, karena pernikahannya tidak tercatat, tidak diakui oleh negara, tidak diminta-minta, terjadi perceraian. Maka terkait dengan hukum warisan tidak bisa saling mewarisi dari hukum negara. Liga itu menuntut jadi nareko angka maceko-ceko dia namanya mak berangero warisan. Itulah hal-hal yang bisa muncul nanti belakangan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar pernikahan yang terjadi insyaallah bisa mencapai tujuan dari pernikahan itu, yaitu litaskunu ilaiha, agar supaya keluarganya menjadi keluarga sakinah. Maka untuk sakinah sebuah keluarga, maka pernikahannya harus dicatatkan oleh negara. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pernikahan ditinjau dari hukum syariat. Pak Quraisy mengatakan bahwa perkawinan itu bisa terjadi dengan ada 2 kata
yang dipakai untuk perkawinan itu, yaitu nikah dengan zawaj. Nikah itu artinya penyatuan, kemudian zawaj artinya berpasangan. Jadi sebuah pernikahan itu nanti sah dalam pandangan agama kalau ada dua insan yang dinikahkan, kemudian dia berpasangan, laki-laki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya laki-laki, dan tidak ada lagi yang lain dari itu. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan pernikahan yang biasa kita dengar, saya sudah sebutkan tadi ayatnya, untuk lengkapnya dalam Al-Quran di surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah diciptakannya pasangan dari jenis kamu sendiri. Untuk apa Allah memberikan pasangan kepada kita dalam sebuah pernikahan? Litaskunu ilaiha, supaya kita menjadi sakinah, menjadi tenang dengan keberpasangan itu atau pernikahan itu. Lalu karena tujuan pernikahan ini adalah supaya kita bisa tenang dengan pasangan kita, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan alat supaya sakinah dalam kehidupan rumah tangga itu bisa tercipta, bisa tercapai. Apa alat yang Allah berikan? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ada mawaddah dan rahmah sebagai alat yang Allah berikan kepada kita agar keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah. Apa itu mawaddah? Pak Quraisy Shihab menjelaskan bahwa mawaddah itu adalah puncaknya cinta. Jadi bukan hanya sekedar cinta, tapi puncaknya cinta. Itu mawaddah. Jadi orang yang memiliki puncak dari rasa cinta itu adalah orang yang tidak lagi melihat adanya kekurangan pada pasangannya. Jadi dia gaga cacakna iaro pasanganna, pokokna nasaba iaro mawadda angke kuilal alena mak diboleh ku alena, dia nei tero kekurangan na pasanganna. Nasaba itu biasa Pak, biasa mak ganggu tuku kehidupan rumah tangga iaro biasa de nato siamo amat malibene nasaba tuliri te iaro kekurangan na pasangatta. Kekurangan na dibawa tuliri ta de nairi tero kelebihanna. Nasaba tungke tahu pasti angka kelebihanna, angka tahu kekuranganna. Nareko angka tahu angka kekuranganna, pasti angka kelebihanna. Nareko meloki sama ama alebi dengetta. Kelebihanna na pasangata tulirita. Ajak na kekuranganna. Akong kapale kekuranganna idi na sempurnakan yer kekurangan, idi tutuki yer kekurangan. Dan itulah yang dikandung oleh makna mawaddah. Ini indahnya Islam. Dalam lembaga yang namanya pernikahan, Allah memberikan alat kepada kita untuk mencapai tujuan dari pernikahan itu. Kemudian rahmah. Rahmah itu adalah sebuah sifat yang tidak tega melihat pasangannya dalam keadaan tidak berdaya. Jejire sengnya rahmah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadar itu sewai sifat de nato tega miti rupa sangatta dalam keadaan tidak berdaya, sehingga rahmah itu selalu muncul. Misalnya ya ku malasai laketa malasai
beneta malase anak tak mubak ni tu resanya rahmah masih berbuat tak mitai. Nah sebab masih berbuat tak mitai yurusu imadece kita jaga dengan baik, sehingga kalau mawaddah dan rahmah masih ada pada diri seseorang dalam mengarungi bahtera rumah tangga, pasti rumah tangganya harmonis, pasti rumah tangganya selalu sakinah. Tapi dari kolenya ni mawaddah dek toni gaga rahmai kuni itu biasa mas si salah tahu itu itu biasa mencaji pemicu terjadi perceraian, padahal perceraian adalah sesuatu yang halal tapi amat dibenci oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat ini salah satu hal yang masih menjadi PR Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia bersama jajarannya turun ke provinsi, kabupaten dan di kecamatan, masih tingginya angka perceraian. Sebelum Covid, ya waktu nade pana tatap ya corona jumlah pernikahan di Sulawesi Selatan berkisar antara 60 sampai 70 setahun Sulawesi Selatan. Pure corona nonnoi sekitar 50 mani sebu gangkanan 60 na sebu. Yerwatunda antara 60 sampai 70 ribu jumlah perceraian yang ada di Sulawesi Selatan berdasarkan data dari Pengadilan Tinggi Agama itu sekitar 14 sampai 15 ribu dari 60-70 ribu orang yang menikah. Turun peristiwa nikah, belum terlalu turun secara drastis perceraian. Dan yang mencengangkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ternyata kasus-kasus perceraian yang ada itu adalah gugat cerai. Artinya perempuan yang mengadukan suaminya ke pengadilan supaya diceraikan. Itu di atas 60%, 70%. Pertanyaannya kemudian, ada apa dengan perempuan sekarang? Yero riolo kan Mesir itu kung kemakundrai masaranya lakenna mancaji janda Mesir landa teriolo. Ia maka kui bangka tu si kita tahu ya Pak ku janda. Angkatuan itu istilah anak muda apa? Janda semakin di depan. 2019 yang lalu saya dapat data di Makassar setiap hari ada 3 perceraian terjadi. Sekarang kurang lebih 5 orang setiap hari bercerai di kota Makassar. Bahkan angka Kabupaten Sulawesi Selatan Pak, angka Kabupaten Sulawesi Selatan menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Agamanya, jumlah kasus perceraian yang didaftarkan di pengadilan agama lebih besar daripada jumlah pernikahan. Saya bilang luar biasa sekarang. Padahal dalam Al-Quran kalau orang sudah menikah itu mestinya tidak ada lagi problem-problem yang muncul, apalagi kalau problem yang terkait dengan persoalan ekonomi. Sebab salah satu hal yang bisa membuat orang bercerai itu persoalan ekonomi. Tapi persoalan ekonomi ada yang karena banyak kebutuhan tidak bisa dipenuhi, itu juga bisa memicu pernikahan. Dan ada juga persoalan ekonomi yang memicu perceraian itu. Karena apa? Karena terlalu banyak tosen penghasilannya, akhirnya cerai. Kenapa cerai? Karena sudah banyak uangnya,
yang perempuan sudah mulai melirik laki-laki yang lain, laki-laki sudah mulai melirik perempuan yang lain. Nah sebab mega na duit itu pengaruh na to duit pak. Ang kita tu kanjan aku mega duit, ang kato jana. Narik kode ni rulek kalola ya aku mega duit bahaya, mega bahaya na. Salah satu bahaya na makron. Napa itu ideologi ada pelesetan ini pak. Maksudnya angka tu maka dia rasa bugis itu B-nya banyak, U-nya uang, G-nya ganti, I dan S-nya istri. Nah kumega nasa duit dan nasa lebih nena. Padahal itu nak kumana ngogi Teni ogi biar memakruh. Biar yang lain juga kalau banyak warna biasa. Tapi itu pun juga terjadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak bisa mengelola keuangan keluarga. Nah, Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga fenomena saya lihat sekarang terkait dengan persoalan pernikahan ini, banyak yang tidak mau menikah gara-gara dia bilang ko nasa botiki mabeneki malakaiki mega misusah, termasuk ya melo di fandre, melo di fasake, melo tonya lia perhiasa kata apa korupa. Padahal sebenarnya hal-hal yang seperti ini tidak perlu kita risaukan. Kenapa tidak perlu kita risaukan? Karena seseorang yang sudah menikah itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tidak perlu khawatir terhadap persoalan ekonomi. Kenapa? Karena narekofura ni mak batatau dia tahu insyaallah ia rolala dalena masolo imat. Jadi kalau orang sudah menikah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu jalan rezekinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rawatu tamu fa bayalam pela sedi milala daleta. Tapi nariko hura ni ma batata hura ni ma bene. Hura ni malake mancaji dua lala dalle. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli." Nikahkanlah orang yang sendirian di antara kamu dan hamba-hamba sahayamu yang soleh. Jika kamu khawatir dia akan miskin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengayakannya dengan karunia-Nya. Ya biasa ya Pak waktu ku melo mohon maaf cerita kenyataan. Ya biasa waktu ku melo na pa bene tomatu aku de faga jama-jama matateku. Tapi maka dei indo ku nasing fa bene bawa no nasna. Maka magi je na magati nasenganu cauna tarima telefon. Na let telefon ke kwele le tu ku takaso le tu ku wani. Migalada na semakun remisako kada ka de pekuye cara na belo batat tahu we na defa ka jama-jama matatta. Akhirnya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, saya mengkaji Al-Quran. Saya mengaji, belajar, bertanya kepada orang-orang yang paham tentang kedudukan pernikahan itu. Ternyata saya temukan ayat itu tadi. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau kamu khawatir miskin karena pernikahan, maka Allah akan mengayakan kamu dengan karunia-Nya. Akhirnya saya bilang bismillah, melamar, terjadi pernikahan. Dan ternyata ayat-ayat dalam Al-Quran itu memang kita harus yakini. Setelah saya menikah, alhamdulillah, itu keran rezeki terbuka luas.
apa yang saya khawatirkan dan dikhawatirkan oleh orang-orang yang melihat saya ketika itu belum punya pekerjaan tetap, itu tidak terjadi. Kenapa? Karena saya bismillah, saya yakin dengan ayat ini. Saya bilang sama orang tua saya, bismillah, nikahkan saya. Alhamdulillah, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, ternyata itu pintu rezeki dibuka dan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya kemudian, magito si Valid nang katau betul na welampela makanja dalena si sanna fur ifa boting justru manurungi falolongan na. Saya tanya ki, angka gama paku kampot apa? Angka ga biasa fura taita. Justru fura mani ifa botin na manuru zaman-zaman na. Di Pangkep ada yang begini. Ada orang dinikahkan sebelum dia menikah bagus sekali pekerjaannya. Setelah menikah justru merosot pekerjaannya. Kalau saya ada beberapa yang pernah saya lihat begini. Nah, apakah ayat yang salah? Bukan ayat yang salah, Pak. Pasti ada yang keliru yang terjadi pada pernikahan itu, atau ada yang keliru pada kehidupan rumah tangga itu. Karena ayat tidak mungkin salah, firman-firman Allah tidak mungkin salah. Nah, itulah sebabnya almarhum ayah saya, mudah-mudahan Allah selamatkan beliau di alam barzah sana, berikan kebahagiaan kepadanya. Sebelum saya menikah, sampai jam berapa Ustaz? Jam 6. Ya? Oh ya, sudah hampir selesai. Sebelum saya menikah, Bapak Ibu dirahmati Allah, ada pesannya sama saya. Maka dai narik ko mabatat tao no nat matu nak urano mati ka boting angka fasakku aja lalu mutuli masa sasa malibine ridwe wattu makutana na maka detegene ro maka dani rielek kelee si bawa rimula wenni makutana sika makarika magai nade ne wadiki mangkaga masasa malibine kudoy wattero mape bali ni makada nigi to malibine nafoji masasa mangkaga rielek kele majappu makurat dalle tetani pak nareko angka to malebine napele kele si salah fatu junni nega ga itu na satu mote kapringi joka kiku jama-jamata pak nega gat matu dia matu jutuju magari na tujuh majamanya na sebab masalah ngiri lalang masusah fa pedadinge na nigi to molo jama-jaman na masusah fa pedadin na itu mabela dalle. Jadi maka magito siro pale na deki wadi masasa sa mangkaga malibine rimulawan ni maka dini gini gitu malibine na puji masa rimulawan ni majappu makurawijay maka aga hubungan na masasa ki rimulawan ni na makurawijay nasa nareko masasa ko nasa mangkaga ko rimulawan ni pasti lekke bumi tu situmpu lekke situmpu nak lekke situmpu peko gi cara nasa wadi jajan anak maka cucu tu je rupa senda teman-teman. Dan yang paling penting Pak,
ternyata dari makna yang dikandung oleh pesan almarhum bapak saya, kalau kita bertengkar di awal malam, kemudian malam itu terjadi hubungan suami istri, lahir anak, anak itu sulit menjadi orang sukses. Mungkin lahir keturunan, tapi keturunan kita tidak akan menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Padahal salah satu hikmah dari pernikahan, kata Imam Al-Qurtubi, adalah supaya kita memiliki anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang berkualitas, anak yang bisa kita banggakan di dunia dan juga kita bisa banggakan di akhirat kelak. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin ini yang terakhir yang mesti sampaikan, oleh-oleh untuk kita semua, dan mungkin di antara kita sudah ada yang pernah dengar dan tahu ini masalah. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal bagi yang belum tahu dan belum pernah mendengar. Angka tu onrongi di tomal lebih denge pak, maka silat da yonro marelo ko Allah Taala. Napas pesengiran de guruta maka dai nareko melo ko marelo ko Allah Taala ku ko manyamange melau. Nasabakku kumoko nyamange tuli monro melo ko Allah Taala, insyaallah pasti nafafole ko Allah Taala, nafadu fa ko Allah Taala. Nang kana tuan rongi di temal lebih ni menyamalada pa. Kuni tumbon romerelo, melo ki songi kuni romelo. Melo ki matuju-tuju wija-wijata kuto di romon romelo. Jama-jamata kuto ki romon romelo. Pokoknya sedih mionrong agi akate ku fungala taala, narik ku mamasi fungala taala, insyaallah mustiri tanapaki mate. Napa ini tu kanja ada ku masamaki menyamang. Aja nuto si lalu-lalu. Makana pakai ki kode. Angka kode napa gurangan dari guruta maka dai narik ko nigi mamula runtuk nyamang. Aja talupe baca yero dua temas sarang. Nigi narode dua denas kana sarang fung Allah Taala si bawa surona. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nigi mamula runtuk nyabang aku deki supaya masamaki marilo ku Allah Taala. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya tapi anak maka pepa anak maka dia lo maguru mana dengan makro. Ndak. Padahal kuni ro makasih mon ro marilo ku Allah Taala. Insyaallah masuk Allah Taala. Ya roto mapa gorenge pak, ya, tapi ini tergantung mani. Angkat tu tahu melo mi dale-dale demi makanja. Angkat tahu jama-jaman na meti melo makanja. Itu mi rutuli nelo dapat pero. Padahal sebenarnya yang kita harus minta di situ adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada kita, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Tapi nariko engka dumatonga-tonga melo ibu kangka aku atu-atu ngalinota kuron rongi makan jala deki marela. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu syuruk sudah masuk, saya cukupkan ceramah subuh kita sampai di sini. Insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada yang bisa kita ambil hikmahnya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan insyaallah mak barakai untuk atau ngalinota mak kutu hormat untuk atau ngakhirat tak. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين وارزقنا إنك أنت خير الرازقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.